Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana alamahul bayan. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nikmal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahi alil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, asatid wal asatidah, wabil khusus orang tua kami kaum ngaji yang sudi kiranya mengundang kita pada kesempatan hari ini. Kesepakatan dari Human Resource Development yang harus kita kembangkan, bahwa kita dalam satu wadah wujud di dalam kota Jakarta harus bisa meraih marketing manajemen yang baik sesuai dengan sunatullah. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Haji Lulung. Pada hari ini ada Bang Haji Lulung sudah bilang, kalau lu macam-macam anak Jakarta, leher lu gue injak. Jangan main-main bawa agama. Hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak komitmen dalam Human Resource Development harus ditegakkan. Kalau kita tidak ngerti manajemen, habis. Hari ini dengan izin Allah, kami berada di tengah-tengah ini bukan menasihati, tapi konsep teritorial. Kalau ada tidak konsep teritorial, lihat Islam di bumi hanguskan. Siapa Allah tidak menolong, diam saja Allah. Maka Indonesia dikasih warning, kuberikan kepada umat Nabi Muhammad kerja-kerjaannya jorok. Lihat di kota Jakarta, di tempatmu buka matamu, setan-setan berkeliaran, menjual agama, jikir nangis-nangis, musik, lu ikutin di Istiqlal. Buat di rumahnya potong kambing, setan. Yang ngundang nggak tanggung-tanggung pemerintah Jakarta, lawan anak Jakarta ini. Konsep tauhid tidak boleh berubah. Saya sudah silaturahmi saya Burhanuddin di Padang. Kalau ambilnya semuanya di Jakarta terjadi apa? Kalau ini terjadi saya Burhanuddin, anak orang Padang harus ngaji. Saya silaturahmi, bagaimana orang-orang ini yang ada di Jakarta? Nggak sampai yang semua nggak mikir. Mengira suku kalian. Ini konsep teritorial. Wali Songo kita datangi. Bagaimana tanggung jawab Wali Songo? Apa yang kau ajarkan? Ternyata sangat menyedihkan. Datang ke saya Mansuruddin, saya Burhanuddin, kita sudah silaturahmi konsep teritorial. Sekarang tinggal Banten kita datang Bang. Kita tanya, Saibul Karomah, bagaimana ini semua terjadi? Back to basic Al-Quran. Kalau tidak mau Jakarta diratakan oleh Allah. Kita lihat, mari kita belajar Iqra. Hari ini tidak ada kata lain. Lihat, bumi rahmat turun. Sesuai konsep Rasulullah SAW. Tak kalah perang Badar turun, maka hujan turun. Hari ini rahmat turun. Karena anak Betawi Puri Kembangan udah nyatuin kemana-mana. Tinggal ada di sini Sabeni. Gue mau tanya, apa yang lu ajarin di Tanah Abang? Lu kerjaan lu sono jaga sono pakai hitam-hitam berkelahi, ilmu lu kagak ada. Kagak paham lu jadi orang berkelahi sholat yang benar. Nih Pak, lihat pada hari ini Sultan Hasanuddin, gaya-gayanya bukan lagi sholat, ditunjukin ribut mulu, berkelahi mulu. Konsep anak Jakarta dan semua wadah yang ada di Indonesia telah tidak mengerti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bangun jiwamu, bangun badanmu untuk negerimu Indonesia. Bagimu negeri, kami mengabdi. Jiwa raga kami untuk negeri kami. Mana? Kembali Allah diamkan saja kita. Di bawah konsep Wali Songo kita silaturahmi Pak. Bang Haji semua, ini Bang Haji Lulung harus banyak belajar. Petamburan harus banyak belajar.
Kalau ada kiai kerjanya minta duit mulu, kagak bakal maju. Kalau ada kiai kerjanya kagak nyangkut yatim, kagak maju. Saya sudah riset 17 tahun. Lihat pesantrennya sepi, pengikutnya nggak ada, karena konsep Nabi Muhammad tidak pernah diikuti adalah konsep hamdalah. Mana hamdalah? Inilah konsep pada hari ini baginda Rasulullah SAW Mi'raj. Bagaimana baginda Rasulullah Mi'raj? Kita belum tahu pembicaraannya, confidential. Kenapa? Karena review yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, marketing manajemen yang dilakukan oleh Rasulullah adalah review. Lihat kasus Nabi Nuh dipelajari oleh baginda Rasulullah. Sampai terakhir Nabi Adam dipelajari, direview. Ada perlu yang direvisi. Direvisi oleh baginda Rasulullah sehingga menginovasi. Inilah yang dibawa dari Mekah ke Madinah dalam rangka mengesahkan Allah. Kita lihat betapa sedih di kota Banten. Semuanya banyak bilang kiai. Saya baru pulang semalam dari Pakuaji yang paling utara. Bahwa kita ini anak Betawi harus ngaji, harus belajar mendakwakan Allah. Insya Allah Jakarta nggak diratain. Makanya bang, nih kalau malam Jumat saya ajarin ngaji. Ngajinya nggak tanggung-tanggung, bedah Quran, tutul kulu bayan. Didampingi dengan Ruhul Mani dan kitab Ihulumuddin. Ayo kita tafsir dengan basiroh, dengan ilmu mukasyafah. Setelah itu kita lihat, kita pelajari bagaimana sistem ngaji yang baik, besok kita amalkan. Ini semuanya kembali back to basic. Saya malu jadi anak Betawi. Nangis 17 tahun bang, dikatain orang gila, kagak tanggung. Tapi nyatanya setelah saya dapat ilmu, Masya Allah, luar biasa. Nah ini Pak, jamaah kita ini sudah mencapai berapa? 50.000. Dan yang ngaji nggak tanggung dari semua golongan lapisan masyarakat. Dan apa yang kita lakukan adalah pertama moralitas. Karena kita cari teritorial kumpul di sini. Lihat, kita punya orang Batak harus sembahyang. Kita punya orang Padang harus sholat. Kita punya orang yang namanya Sunda harus sholat. Cuman konsep sholat yang bagaimana? Adalah konsep sholat yang dikatakan ada inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya'idukum tadhakkarun wa dzikrullahu akbar. Inilah Pak, konsep human resource development yang dikembangkan baginda Rasulullah SAW adalah review. Setelah konsep review, maka kita harus belajar konsep teritorial. Lihat teritorialnya Pak. Kalimantan di Indonesia apa yang dihasilkan? Oil and gas. Buat apa? Lihat, Bangka untuk apa? Setelah kita ngerti, ada apa Jakarta? Dibawa kemana uangnya? Karena sosok ulamanya tidak pernah diharapkan, tidak pernah menasihati para pegawai dan pejabat tinggi negara. Datang emak minta sumbangan, tidak punya konsep teritorial. Mari pada kesempatan malam yang berbahagia ini, ada apa di balik semua peristiwa yang terjadi Isra wal Mi'raj ini? Karena umat Islam telah banyak menyimpangkan ajaran agama yang dimana di dalamnya isinya kemusyrikan. Nggak ada bang orang ngobatin pakai surah Yasin bisa hilang tuh setan. Bayangin malu-maluin aja di masjid yang mewah ngaji kok kesurupan. Kalau satohat bukan begitu. Nih harus ngerti bang. Jadi semua orang boleh zikir, zikir yang bagaimana harus ngerti. Zikir artinya ingat bagaimana begitu. La ilaha illallah, dirimu raba. Apa yang kuciptakan? Abang bisa baca barusan bagaimana Quran dijelaskan oleh Allah tentang konsep la uqsimu bihadzal balad. Nih. Coba Pak, hari ini Hamas teman-teman kita telepon, Pak Kiai, tolong nanti doakan Al-Fatihah ya. Saya dari Hamas. Oke, tenang. Berjuang kamu di Palestina. Ini kita kurang kesepakatan bagaimana kita mengikuti kalau ulamanya doyan makan, ulamanya sedekah nggak pernah, dilayanin. Saya dengan izin Allah tidak pernah mengatakan saya ulama dan kiai. Tapi tugas saya, kewajiban saya dalam development marketing manajemen adalah general insurance, bagaimana life insurance diberikan oleh Allah untuk diri kita dan semua umat Islam di Indonesia. Ini bang, manajemennya kagak ngerti, kagak usah gagah-gagahan di depan gua. Nyai Blorong gua paranin, Lorok Kidul gua paranin, kagak dicerita. 2 minggu sebelum kejadian Jogja kita datangkan, coba tolong Hamengkubuwono kembali ke la ilaha illallah kalau mau selamat. Ini kalau bang saya cerita ada videonya tuh. Saya bilang, hei sini, nenek piok busuk sial kamu, bangsat.
dibawa jalan ke Jakarta dengan pakai sakti, nggak ada sakti. Hari ini kami mau, ayo keluarkan. Nih Pak, permasalahannya sudah sangat jauh dicampur adukan. Wala talbisul haqqo bil wa taktumul haqqo wa antum tak. Coba Bang, coba sholatnya sholat, nyembah Krisma iya, sholat mah sholat di pantai, tapi dihadirin Nyi Blorong apa urusannya? Coba lihat di Jakarta, aliran kayak gini banyak di mana-mana. Kalau mau belajar seni pernapasan, belajar silat, sholat ngaji dulu. Lihat Sabeni, ngaji dulu Sabeni. Lihat jing lo yang dulu. Dia ngaji dulu, diajarin bagaimana pikirnya tong. Rambut lo kalau mau sholat dibungkus pakai selampe, kalau kagak pakai peci, karena itu kagak sah. Diajarin bagaimana cara wudhu yang baik, diajarin. Kampung kita anak muda sekarang mana pikirnya? Bagaimana jurus baik? Dulu pengajian dibelajarin, ayo belajar cingkrik, 5 pancer, ontek besi, ini belajar begini caranya buat jaga diri, bukan buat berkelahi. Sholat dulu munajat, ya Allah, ini tubuhku yang kau ciptakan, pada hari ini kami ingin belajar, ya Allah bela diri untuk kami belajar. Nggak ada pengisi-pengisian. Baca kulhu, pahami kulhu Allahu ahad, Allah samad, bergantung kepada Allah. Lihat tubuhmu apa? Insya Allah nggak ada lagi yang namanya kebal-kebalan. Ini kalau ada orang-orang kebal boleh coba sama gua. Nantiin nih sepeda. Bu, saya ceramah ke Padang kemana? Enggak tuh. Saya bilang hak ya hak. Coba sebilang Datuk, bisa nggak ngiring yang namanya babi dari hutan? Nggak usah pakai tenaga. Saya tuh bilang, woi babi, keluar. Haram kalian bawa Minangkabau, bukannya Minang babi. Keluar kalian. Keluar. Apa yang diucapkan oleh kita? Coba hamlanya periksa. Orang mau boleh pinter silahkan, tapi kalau belum memahami konsep hamdalah, jangan harap Bapak sampai kepada hakikat tujuan hidup. Jangan sampai Islam ini bisa jaya. Bohong. Mari kita kembali kepada teritorial. Pernahkah di sini ada pengajian setelah datang orang-orang Madura yang dibangun Kiai Khalil sudah bisa periksa timbangannya? Apakah Mbah Khalil ngajarin? Periksa orang Jawa Timur, Kodro, Karung Sedoyo, periksa imannya. Opo, sampean ngaji. Kalau teh wali sang niki ajarin opo? Al-Quran. Mau sama si Jafar Sodik. Kalau dia bisa beli candi, dijadikan masjid. Gak ngertos sampean. Ini pelajaran Pak. Wa asyarahum wa qala sayin ahsana fi imami mubin. Kembali kepada ajaran itu. Lihat Habib Husain bin Abi Bakar luar Batang sudah menunjukkan konsep Jakarta dalam surat Al-Fat. Lihat Habib Kujung. Kagak ada yang minta-minta. Ini kita orang yang semua naungan dari konsep teritorial berbagai macam suku bangsa. Mari Jakarta yang telah kita proklamirkan dengan konsep Jakarta dan kemerdekaan yang ini betul kita koreksi. Siapa yang menyatukan umat? Saya ngajarin gak usah jauh-jauh Bang, gak usah banyak ngomong. Gue datang apa kabar Bang, bangun masjid, nih gaji gua, tuh, oke. Ini buat yatim, oke. Kenapa? Karena lihat sistem bangunan kita, mercusuar kita kurang, sehingga itulah yang dibangun perolok-olokan agama melalui stasiun TV. Akhirnya kocar kacir kita ini akhirnya karena semua suku yang berada di sini termasuk duta sahabat negeri bangsa lain melihat Islam jorok. Islam menakutkan, tidak ada yang masuk Islam. Orang Cina kagak lagi bersahabat sama orang Betawi karena orang Betawinya udah nggak sholat pun makan dan teler. Ah, gue ngapain lo? Gue masuk Islam lo. Ah, lu sendiri nggak benar lo, teler lo. Ah, abang saksikan setiap minggu orang non Muslim masuk Islam di majelis kita. Saya tanya semalam kebetulan malam Jumat 5 keluarga. Saya tanya, kenapa kok masuk keluarga? Kok lu ngajalin gua lo? Lu suruh ngobatin, lu bilang Bismillahirrahmanirrahim, gua nggak paham. Tapi lu bilang Tian, kali ini gua datang ke Nabi Muhammad SAW, gua minum airnya berkah Muhammad kok baik. Gak ada baca-baca yang lain, baca Muhammad 3 kali, insya Allah sembuh. Pulang, Neci buat ongkos.
Islam damai. Packaging bagus, isinya jelek cuma susah. Islam bungkusannya bagus, rahmatan lil alamin. Kagak ada, makanya kalau ada kiai sakit-sakit pasti makan mulu kerjanya. Lah, saya ngerti loh. Ini saya konsep doktor. Kenapa? Betapa orang Betawi kagak susah-susah berobat. Sakit perut, jambu kelutuk dengan baca subhanallah wasilah ke Nabi Muhammad. Yusabi'ullahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Mulut orang tua dulu nggak pernah makan barang haram. Kata lo aku ridho, wahai matahari menyinari aku tuh ridho, hujan makan enak. Maka anak murid saya bertanya, Pak, kok jarang tidur? Kok dari kemarin ceramah mulu? Biarin aja, suka-suka kita, orang kita cinta Nabi Muhammad. Besok kerja, gini ceramah besok lantai 8 kerja sama bule, kita bisa, kita colong manajemennya. The Human Resource Development Islam Indonesia. What is problem Islam Indonesia? You have no money, no. Konsep ambil, kembaliin ke Al-Fatihah. Subhanallah, ini Allah, ini Allah. Rasul kami ngajarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Konsep marketing manajemen adalah financial yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Sekarang orang Islam belanjanya kemana, Bang? Ada orang Islam punya mall, ada Islam punya supermarket. Ekonomi mulai dijajah. Monsieur Kerpo datang ke Indonesia, ngomong sepak problem Muslim di Indonesia. What is the problem isi? Datang, diraup duit kita, tidak ada persatuan, ekonomi mulai dijajah. Konsep teritorial mulai hilang. Nih Pak, kembali ke sholat. Siapapun yang sholatnya baik, insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat Bang, hari ini rumah Allah ingin didiriin. Coba. Itu berarti Baitullah hari ini harus segera terwujud. Kenapa? Ini kan konsep Allah. Saya diketemuin sama orang betul. Padahal mana ada majlis dikira sama apa sih itu? Padahal dia nggak tahu pimpinannya ini, masya Allah Pak, bukan kiai, bukan ulama kacung. Nah, kalau jadi kiai itu terkenal di Jakarta, kalau ngobatin otaknya banyak, ngomongnya jorok. Lihat anak Betawi gue didik. Hei, Ustaz Saiful, dari Kalideres belajar lu yang bener. Percuma tua di pesantren kagak ngerti lu. Belajar tasawuf yang bener. Tasawuf itu bukan anarkis, tasawuf itu bukan gembel, tapi tasawuf adalah intelektual yang memikirkan bagaimana kalimat la ilaha illallah 3 bisa 1000, yang memikirkan bagaimana kalimat la ilaha bisa 1.000.000. Ini kagak diajarin kita la ilaha illallah 10.000 teler Bang. Coba la ilaha illallah, ya Allah. Panas begini berkepanjangan, Tuhan kau turunkan hujan. La ilaha illallah. Kami minum, ya Allah, kami sholat. La ilaha. Zikir, pikir, intelektual bekerja, basiro berjalan. Setelah basiro berjalan terbukanya hijab, maka terbentuklah kalimat la ilaha illallah. Orang Betawi nyunatin pakai la ilaha illallah. Terus sekarang pakai la ilaha. Kapan pakai la? Diketawain bid'ah katanya. Datang Pak, ajaran sekarang Wahabi. Pantesan Mekah kagak kena beres. Lihat, 200.000 secara konteks teritorial haji tidak beres Jakarta. Dulu kau ngaji gua, ilah. Kau ngaji Sabeni gua beres Tanah Abang. Lu mau ngata dari mana lu? Saya dari Madura toh. Salat lu, kata Sabeni. Salat, mau salah dilanggar gua. Enggak ada yang berani. Datang lagi. Bang Pitung bilang, salat. Orang jelek-jelekin si Pitung, diplensengin, katanya Pitung dibunuh begitu enak aja. Kepentingan Belanda menjajah agama ke Indonesia karena ada misi dan visi dari Pretelin dan misinya dari misionaris. Asal ente tahu, belajar politik, habiskan Betawi, jangan aja tasawuf. Didatang ke gurunya untuk membedakan tasawuf, tasawuf dekil, tasawuf kere. Bawa kompor ke masjid, tinggalin anak bini. Tuh, konsepnya Pak Inggris. Anak Betawi ngacul, dagang. Konsep tasawuf jalan. Rapatlah Tanah Abang, harus Petamburan, harus Serat. Besok tahlilan undang Bang Haji lu kemari. Gua mau tanyain, itu Tanah Abang gimana Ji? Anak-anak pada berkelahi mulu. Kata Bang Haji, iya. Gua bantuin gua Bang. Datang silaturahmi.
Petamburan lari lagi ke Roblong. Bang Haji, gimana anak-anak pada ribut? Satuin, lari ke Kemanggisan. Ini urusan lu, Ji. Kumpul kita di kebun jeruk. Kumpul musyawarah. Sekarang kagak yang begini dipikirin. Masing-masing apa ngeraup duit, keuntungan yang banyak. Lu tinggalin anak-anak lu pada nongkrong pakai hitam-hitam kagak sholat, gua tabokin besok lu. Lah, siapa yang menyatuin kita, Bang? Orang lain datang kembali dari duit, pulang. Mati urusannya Allah. Tapi bagaimana konsep Jakarta dan Islam? Insya Allah ini konsep nggak tanggung-tanggung, Pak. Saya tanyain sama Allah, sama Nabi Muhammad. Saya kerodo, saya tanya, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ana di Indonesia, As-Sa'adi Al-Batawi. Atadulu tarbiyah Al-Quran, kabat tarbiyah isi. Al-Quranul Karim. Al-Islamu ya luwali. Apa jawabannya, Pak? Kau lihat di doa rodo ini kagak ada orang berbaiat pulang doa rodo tuh ingin bela agama. Benar ya Rasulullah? Periksa. Lihat. Ngapain Bapak Haji? Kok ngaji? Kalau ke doa rodo, musinya ya Allah bersyukur jadi umat Nabi Muhammad selamat. Hari ini kan ku bawa misiku di kampungku Jakarta, Padang, Medan, Surabaya, Madura. Ku bawa siar agama ini. Izinkan ya Allah ya Rasulullah, aku malu datang kemari. Betapa engkau adalah Rasul pilihan. Aku niat jodoh tobat hari ini. Tobat konsep. Ada yang lihat begini. Maka malu begitu ceramah, malu ceramah nadain. Ini Bang, karena ini adalah bagaimana baginda Rasulullah SAW melihat umatnya terpecah belah sampai saat ini. Aliran sudah banyak di mana-mana. Semuanya organisasi. Ahlu sunnah wal jamaah ditinggalkan orang. Datang misi Amerika. Sobat Indonesia, what's your problem? Ya Islam Indonesia. Habiskan ahlu sunnah. Kirim ajaran-ajaran baru. Berapa biayanya pemodali? Bikin untuk persepsi persamaan. Datang NII kagak sholat, infak anak muda gak sholat. Besok bid'ah dolalah maulid, Isra wal Mi'raj bid'ah. Siapa yang menjelaskan konsep-konsep ini? Mempersatukan umat. Pecah belah mulai terjadi, konsep teritorial kita nggak ngerti. Kita hanya datang ngobrol dan ngobrol. Bila perlu sebidang tanah di Sudirman suruh Beklai, Betawi, sama Banten, biar dia bunuh-bunuhan, foto besok ekspos keluar negeri. Islam Beklai sama saudaranya. Apakah harus berdiam diri kita? Tanggung jawab moralitas agama. Maka kami hadir As-Samawat ini adalah pertama Human Resource Development, bagaimana mengembangkan marketing management kembali pada back to basic Al-Quran. Nggak ada Pak, mau desain saya isi-isi, nggak. Tapi boleh lo saktian, lo boleh tunjukin sama gua. Ayo anak gua Haji Blorong sini, anak gua Nyi Rokidul sini. Allah Tuhanku sudah memperingatkan padamu, kamu nggak ada apa-apanya. Lihat Pak, selatan dulu disikat, habis. Lari, selatan lagi, habis. Sekarang tinggal Jakarta, mau jadi apa? Masih beruntung kita punya Saibul Karomah. Lihat di luar Batam. Masih beruntung kita di Banten ada Sultan Hasanuddin. Masih beruntung kita lari di sana ada yang namanya Syekh Syarif Hidayatullah. Cuman yang jadi pertanyaan, kemanakah ajaran yang ini yang dilakukan oleh mereka sudah sampai di mana anak cucunya? Inilah Pak konsep Jakarta dari surat Al-Fatihah, dari teritorial. Maka kita belajar semua suku yang ada di sini. Mari kita rapatkan barisan, kita introspeksi diri. Jakarta wadah untuk dilihat internasional dunia, maka kita harus menyuguhkan yang baik. Anak Jakarta, dengerin lu Bang, besok lu nongkrong lagi mabuk jalan, gue injek-injek batang leher lu. Dengerin, bejulung, besok anak buah lu gue lihat mabuk, abang lu yang pengaji lu gue tamparin, pimpinannya tabokin. Tapi kalau ada anak murid saya masih ngerokok sembari jalan pakai gamis, paranin saya tabokin. Karena mereka saya didik ngaji, praktekan besok kita santunan. Ayo nih, gak usah duit lo, nih duit gua yang gua kerja, nih gua usaha tambah, nih gua konsultan, pakai. Gua nggak perlu kaya, tapi perlu cukup. Anak murid juga kan ngerti Bang. Terus gua pakai nggak pernah jadian puasa gua. Ngapain makan mulu juga makanan rayap?
Nih bang, maka kita ini abang dan cing mari merapatkan barisan. Kagak pantas anak Betawi kagak ngaji, kagak pantas orang Madura datang ke ini tempat, ke Jakarta ninggalin sholat. Mau kemana? Enggak, 4 yang jadi inceran Amerika dalam teritorial. Kalau anak Betawi sudah tinggalkan ngaji, kalau Madura sudah tinggalkan sholat, ya, kalau orang Banten sudah lari dari kenyataan sholat dan zikir, lihat, kalau orang Bugis sudah meninggalkan semua di dunia, hancur negerimu bener. Sekarang belajar. Kenapa Jakarta dia hancur? Konsep Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah ada Wali Songo. Cukup 9 sebagai nasihat dalam rangka wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wahtabu ilahi wasilata wajahidu fisabilillah lam tuflihun mana. Dia nggak cari. Maka saya paling marah. Di sini banyak orang Jawa. Awas kalau besok demo Jawa nurunin Jawa, gue tabokin lo. Lo bayangin Pak, coba Soekarno jatuh, Soeharto jatuh, Gus Dur jatuh, Mega jatuh, masa ini harus jatuh lagi? Kemana wajah anak Jakarta yang nyonggongin kampung lo? Lu kagak jage? Jage kampung lo. Lu sendiri nggak bisa jagain kampung lo, kecuali Allah yang maha menjaga. Sekarang apa yang lu jaga? Iman dan akhlak. Kalau akhlak sudah dijaga, insya Allah. Ini bang, pada hari ini mari di sini kita lihat ada Habib Rizik. Bagaimana mereka menggerakkan masanya, harus bisa ngaji, harus belajar tasawuf yang benar. Tidak kata datang kemari, tidak bang, tapi konsep. Ayo kita bawa Islam. Arab datang ke Indonesia, ke Jakarta, bukan juga agama, agama Wali Songo. Wali Songo keturunan asli dari semua Tun Rasulullah. Yang bicara hari ini juga keturunan Pangeran Jayakarta dan asli keturunan dari Wasilah Banten. Tapi tidak bangga dengan keturunan. Kata Allah, lihat, kalau orang bangga dengan keturunan, maka celaka. Di ilafi Quraisyin, ilafihim rihlata sita'i waswim. Fal yaqudu robahajal bait allazi at'amahu min ju'i wa amanahum. Lihat Quraisy, tak kalah ku kasih kemerdekaan, ku jaga Baitullah dengan burungku. Mereka aku suruh nyembah aku saja, jangan berpaling. Lihat tercela itu Abu Jahal. Sekarang kita tanya kembali teritorial. Berapa haji? 200.000. Lihat awaknya. Katalah wahai umat Rasulku, lihat pada hari ini bagaimana konsepku bangun Baitullah. Kagak usah engkau perang dengan tentara gajah, cukup burung ababil. Coba bang, orang haji, orang Petamburan, Tenabang, kagak ngerti sama burung ababil. Burung ababil udah bela agama, taat sama Allah. Lihat tentara gajah sekali lumat aja beres. Jakarta kagak dijagain. Habis narkoba di mana-mana, anak Betawi teler. Gak pantas buat gue ngeliat anak Betawi narkoba. Nih lihat nih bang. Ini konsep karena kita nggak ngerti Quran. Quran kita pelototin, kita baca surat tarawih bercanda, sholatnya bercanda, pulang kagak ngerti juz amma. Nih, ini yang sehari-harian aja dulu. Begitu konsep ini terjadi, maka kita lihat labaik, Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik. Siapa yang manggil? Allah. Kalau Allah yang manggil, lihat Rasulmu. Bagaimana konsep Rasulmu, pelajarin. Ya Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Begitu ajijun ma'anitum, nangis pak. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wajah kasrah, nangis pak kita di Baitullah. Bangga aku jadi umat Nabi Muhammad. Tapi kebanggaanku sudah sampai di mana? Pulang bersihkan diri. Tengok gangmu. Tengok lingkungan. Ya Rasul, pada hari ini aku sudah berhaji. 5 perkara aku sudah mengerti. Hari ini tinggal 5 perkara yang aku tidak mengerti tentang keluargaku, lingkunganku, negaraku, dan bangsaku. Bagaimana kita tanggung jawab kembali? Insya Allah perang sama Amerika kagak usah capek. Perang sama Inggris gak usah capek. Sama Australia gak usah capek. Lapor sama Allah ke Mekah. Ya Allah, ini umat Nabi Muhammad dijolimi. Tolong dong, kata Allah, mana perbuatanmu? Anak yatim dikajar lu kagak ngerti.
tiap hari dia ngajar dulu minta duit. Itabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti Rasulmu, ikuti ajarannya benar, jangan minta upah. Minta upah kagak ada cerita. Makanya saya bilang kalau ada kiai kagak cukup, belum ya, belum nyampe tuh hamdalahnya. Karena lihat, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb Tuhan kita yang menciptakan kita. Bagaimana perbuatannya hari ini, menurunkan hujan, membuat kita, menciptakan Rasulullah. Baru kita mengerti, Masya Allah. Kalau hidup sia-sia, kata lo, ingat ku tunggu engkau nanti. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ku tunggu matimu nanti. Pasti. Makanya orang Betawi pinter-pinter dulu ke sekarang ngaji kuburan karena dekat bikin. Mana anak-anakan lo? Ponakan lo mana? Encing lo mana? Cing Haji, Quran buka. Cucunya, encingnya, enceknya, sampai kepada yang namanya ngaji semua. Kiainya ngomong, nih baba lu mati, makanya lu jangan pengen bisa ngaji, makanya lu ayo ngaji. Dikatain orang Betawi muridan bid'ah, ngaji bid'ah, dia nggak tahu tarbiyahnya. Makanya kesempatan yang berbahagia ini kami hadir. Kami bukan merasa benar, Bang Haji, Cing Haji yang ada abang dan semua. Mudah-mudahan juga Habib Rizik nanti kita bisa kerjasama dengan mereka. Bagaimana menumbuhkan Jakarta yang aman. Harus pakai konsep human resource development. Harus ngerti marketing manajemen. Alhamdulillah sejenak Betawi kagak nongkrong di kebun mulu. Gue belajar bang, bagaimana konsep Prancis gue pelajarin. Amerika gue pelajarin. Kerja di perusahaan asing, bukan gue hanya bekerja tapi melihat bagaimana konsep yang dibangun oleh orang-orang asing. Membuat ngaduk minyak, membuat semua aluminium. Kita bengong Pak, ya Allah. Ini Pak, kesalahan kita kenapa? Karena para ulamanya senang tidur, senang berbangga-bangga, berjalan dengan pejabat. Kalau sudah dikasih uang korupsi, girang. Pesantrennya bangkrut, masjidnya sepi. Kenapa? Karena di dalamnya kotoran. Begitu hajinya kagak ngerti siapa yang panggil congoran lu. Oh, Betawi congoran. Siapa panggil congoran lu? Kemarin juga kagak ngerti. Sholat lagi arba'in di Madinah, diteriak di sono. Arwah lagi yuk kaji mu'minin. Pajak lagi ya doulatin. Hei, penista agama, ngapain jauh-jauh kemari? Lo kampung lo yatim, kagak pada punya ilmu, anak bukan abang, kagak punya ilmu, tamburan, kemanggisan, kebun jeruk, lu pada ngapain aja kemandoran? Anak Betawi ya pada nongkrong, mabok. Lu diem aja, rumah lu gede-gede, boro-boro lu panggil dia suruh ngaji. Mobil lu banyak, kebun lu banyak, lu enak sendirian. Giran aja Betawi dihina. Gua kesel banget gua anak Betawi dihina. Ngapain kerjaan lu? Ngapain kerjaan lu? Mikirin gua anak kuda. Lah kalau gua ceria begini, lihat pengajian 1000 orang malam Jumat. Ayo ngaji. Mau baca Quran tajwid nih. Nih pasca sarjana, nih Ustadz Durasan anak Betawi. Ayo sekolah lu ke Jordan. Kita sudah dapat tawaran lagi besok ke Mesir, ke Jordania. Ayo, anak Betawi prestasi ciri, cari, nih sekolahin. Insya Allah gak usah mikirin duit, gue yang nyari duit. Emang gue anak Betawi bodoh. Gue sekolah bang, kerja perusahaan asing, konsultan, nyari duit. Buat apa? Buat agama. Kalau gue mati dibela agama, gue bilang, emang lu aja Kiai Mansur bisa bela agama jembatan 5. Saya tanya, mana konsep manajemennya? Dia Quran. Lah Quran. Kiai Marjuki mana? Quran. Guru mau gini? Quran. Oh ternyata Quran bukan sekedar balago. Quran perlu diimplementasikan. Kalau Quran sudah diimplementasikan, Indonesia merdeka, Islam ya luwalayu lalai. Bu, Bapak yang ditakutin Amerika apa? Grassroots. Tahu grassroots? Didik anak kampung ngaji. Makanya kalau bang ikutin gua enak. Lihat begitu ke Tanjung Pasir, ya ilah remeng-remeng itu musolah di tuh bocah pada ngaji, merem, kapan dia dapat? Ayo kita betul mesinnya, pasangin lampu. Ayo kita cari ngaji, bawa ke Jakarta, sekolah. Itu punya pesantren Cilengsi, ayo sekolah, lu usah bayar. Tuh bang, ini mah kagak. Gua kiai nih, datang kemari terbayang gede. Ya, kata Allah, doa lu boro-boro kayak dipatok burung. Lihat siklus, min. Orang bela dunia jatuhnya di min, lari di dunia terus. Orang yang bela agama Allah lihat larinya ke atas terus, plus terus. Dijamin general insurance. How the general insurance, but life insurance Al-Quran Muhammad SAW.
Udah ngerti life insurance-nya? Udah ngerti bang? General insurance. Kalau kagak ngaji, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, kalau ia cinta kepadaku ikutin kau. Tapi sekarang udah sampai dengan ikut puasa Senin Kemis boro-boro. Ya kan? Bangun malam boro-boro. Nyantunin boro-boro. Ngajarin ngaji boro-boro. Nih, maka saya kesangkat tadi kesepakatan Baju Lulung bikin pengajian bang, gue yang ngajarin besok. Gue pokoknya gak mau tahu lagi ada Porkabi, FBR kagak pada sholat mabuk lu besok berkelahi sama gua lu. Atu-atu bang, gue layanin ini. Ayo, lu boleh tes dah silat gua. Ayo, jangan atu 10. Gue mau tanya tentang sholat lu dulu. Kalau berkelahi sama gua, bagaimana lu bisa kumur nggak? Kumur yang benar. Gue mau lihat nanti bacaan Al-Fatihah lu bener kagak? Gue lihat jurusan lu. Boro-boro belajar cengkih aja kembang lu. Gue ngerti bagaimana lu belajar untuk bagaimana kepretan lu. Belajar habis ngaji ajarin, jangan bela diri, jangan pernapasan, bela gerak olahraga. Lihat orang sholat enak, Allahu Akbar, seger. Besok pergi kerja, yang ngojek, yang dagang, dan anak Betawi pakai peci sholat. Ini anak Betawi, aduh ampun bang, apa yang nangis? Sholat kena kagak, ngikutin kagak beres. Udah itu ngikutin lagi, ketemu dah. Kata orang Madura, gua ke Betawi nggak ada sholat, gua gak sholat ah. Lah emang banyak, ya yo nah ada Madura dah sholat dah jam dia dah. Nggak sholat. Lah gua baru pulang dari Madura bang. Saya ini bang keliling, saya riset itu. Makanya nanti lu gua omelin, apalagi orang Padang, gua ngerti banget. Saya Burhanuddin, kayak apa piawainya. Gua silaturahmi, gua sedih nangis ya Allah saya. Insya Allah saya balik ke Padang, saya bawa yang namanya karpet. Nggak ada karpet ya masjidnya. Bagaimana gue nggak nangis? Orang Padang kaya-kaya. Nggak Sultan Bodo ke awak sadanya. Nah, apa nih nanti kalau semuanya pada dilapor, tidak ada lagi disuruh. Apa jadinya nanti? Apa ada jadinya orang Padang nanti di sini? Nggak ada lagi ada pelajarannya, nggak ada lagi disuruh. Kenapa dilapor-lapor adanya? Ayo lihat. Ayo orang Padang dong, nggak sadanya nggak ya, sampean. Saya ngerti pak, gua ke Sunda, pergi ke sana ke Pelabuhan Ratu ngapain? Ancak, Siblong, disembah-sembah, anak yatim berkeleleran, lihat terjadi pergeseran nilai akidah, masuklah ajaran yang lain. Lihat, kiainya gemar bikin wapak, jangan bikin wapak, bikin aja infak. Emang bawa tahu kalau wapak tulisannya wow ha itu bahasa jin. Ya, ada wow tanpa huruf yang jumlahnya kata 9. Wow itu bahasa jin. Wah artinya bu artinya masuk ada yang wow keluar. Maka lihat tenaga dalam tahan Ini bukan boleh mempraktekin ilmu apa aja, insya Allah saya ngerti. Orang Betawi enggak lihat wow periksa semua unsur tubuh, diam, sila, periksa tenaga pada mulutmu, makan apa? Sudah berani meninggalkan yang hak, yang batil? Sudah berani tidak makan barang haram? Menegakkan amal ma'ruf munkar? Silakan paranin. Golok bukan satu jaminan. Ini seperti nyata. Lihat, ini Pak diajarin sabeni, diajarin. Kita kagak ngerti sistem pengisian jiwa. Itulah sholat pengisian jiwa. Maka baginda Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha pengisian jiwa, membawa misi agama. Setelah baginda Rasulullah mendapat ini, maka haji harus mengerti. Udah mengaji, yang udah pada haji ngapain lu di rodoh? Kagak ngerti. Apalagi tawaf cuman syariat. Makanya kagak malu haji ngerokok jalan, haji pakai celana pendek, haji nipu. Yang kira-kira siapa Nabi kita Muhammad SAW? Orang asing bilang haji nipu. Coba, akhirnya rame-rame digerakkan oleh Allah, Nabi Muhammad dikarikatur. Nah, ini solusinya teritorial universal.
Begitu dihina, marah organisasi. Wajar-wajar aja. Saya ditanya, Kiai, itu mana nggak ente? Boleh nanya sama saya? Monsieur, comment Muhammad si problème sih? No. Kalian nempel apa masa? Kenapa lu nggak marah? Enggak, gua mah marah mau pasti. Kenapa Nabi gue diinjek-injek sama siapa tuh DPR? Itu kepolisian, itu hakim, itu jaksa, menghina Nabi saya. Loh, kok dihina? Memang nggak cara langsung, tapi lihat perbuatannya, Pak. Korupsinya, dibilang lu Islam, siapa Nabi lu? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau dipanain? Dibunuh pelan-pelan Rasul kita dengan ajarannya. Tidak simpatik dunia. Setelah dunia tidak simpatik, dihajar habis-habisan. Habis dijajah, dibunuh Islam. Konsep makanya bela agama, tunjukkan kepada asing. Ini umat Nabi Muhammad, piawai. Ajarkan mereka ngaji, sholat, ajarkan mereka bagaimana zakat dengan ilmu, baru selesai. Makanya coba lihat, asam awat paling banyak ini, sama orang Tamburan kalah lu. Ini baru gua gede doang lu. Bapak Ji, besok mau ceramah Tamburan, ikut aja suka-suka lu. Nah lihat, dokter, ada Bais, ada badan-badan pemerintahan, ada, saya ajarkan mereka. Ayo ngaji yang benar. Dia lihat nih Pak, lihat. Makanya begitu asamot kita nih maju dicuri sama iblis, jikir nangis, kagak ada artinya dia nangis. Ngobatin di rumahnya pakai kambing. Udah gitu atas nama NU. Iya kan Bang? Diplok di media ditanya Konghucu sama saya. Tuan, ini spiritualnya bagaimana? Kecil gini mah. Ini istidrat, jatuh ke hisyah. Barang siapa jatuh ke hisyah, mampus. Jatuh sekarang, plak habis. Kalau ngobatin tuh sifat ilahiyah yang dibangun. Sholatnya kita tanyain sakitnya bagaimana, makan barang apa, nggak punya duit bagi duit, suruh sholat taubat. Dah minta sama Allah kasih aja, ntar daun-daunan baik insya Allah. Kenapa? Karena daun-daunan itu kita nggak ngerti. Kita dari nabati, dari saripati alam yang kita makan buat tumbuh-tumbuhan, tapi ruh kita yang rusak, maka miskomunikasi. Datang ke dokter tidak jadi masalah, lu punya duit silakan berobat, gak punya duit habis. Mestinya berobatnya satu, cinta sama Nabi Muhammad, apa yang diajarkan, talbi ilmi, faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, belajar fikih. Ya Allah, nggak boleh makan barang haram kita bener. Anak Betawi kan pinter banget, lebih baik gue makan barang haram nih gue puasa. Daripada gue diajak makan itu, lebih baik gue puasa. Betawi mabok. Gue pengen gaplok-gaplok ini nggak tahu. Gergetan Bang, bukannya apa ya ilah, masa nyontoin sama orang Madura, sama orang Padang, sama Ujung Pandang, sama orang Surabaya. Ya, gua ke Betawi sama aja. Anak Betawinya mabok, mabok lagi. Ini coba keluar Betawinya sholat, indah. Masya Allah Bang, tentram ini Jakarta. Insya Allah, karena hari sudah menjelang malam, kita ini saya tausiahnya cuma segini aja, tapi kan abang gak bergerak, mangap aja. Nih, kalau ceramah pakai Basiro begini, enak. Apa konsumsi kita, modulasi kita pakai Pentium 4, MP4, masuk konsumsi. Bagaimana programmer saya ini, programmer dengan human resource development, masuk marketing. Setelah masuk marketing baru ditanyain bagaimana program ke depan. Nih Bang, lu bilang, kok anak Betawi itu pintar? Ya gue sekolah. Enak aja lu. Mari Pak, kita konsumsi pada hari ini karena Isra wal Mi'raj dan kelahiran Nabi Muhammad pada malam Senin. Apa yang kita perbuat pada hari ini adalah untuk mendirikan rumah ibadah. Untuk itu Bang Haji, saya mohon kehadirannya untuk naik ke mimbar. Bang Haji Lulung sama Kong Haji untuk naik ke mimbar. Tas gua, mari. Ya gua kalau ceramah bayar Bang, di mana-mana juga. Gua alergi gua, emang gua anak Betawi susah. Jadi kalau Bapak mau kritik saya silakan. Apalagi saya mau diprotes Al-Quran paling demen. Gua ajak besok ke pakai miskin, gua suruh ceramah lu. Di sono tuh dapat di Gunung Tongkor sama di Bulak tuh. Lu ngomong dah agama hadis mulu, kagak nyumbang. Gua juga bisa. Ini Pak implementasi. Kan saya bilang hamdalah tadi. Judulnya hamdalah, konsep teritorial. Masuk ke fondasi. Fondasinya landasannya iman Islam. Kembali bangun rumah Allah. Ya. Bang Haji tadi yang dari sana. Nih cucu nih Kong, begini Kong, diajarin Kong. Kalau cucu dari ngaji Kong ridho nggak?
Iya, makanya ada Petamburan ngaji kong. Sini bang, gue mau kenalin abang-abang gue besok, kan gue bekai enak ditonton dulu besok kalau berdiam. Lapas tampil khairat. Gue mau tahu dia ntar cingkrik yang ngotek besi nyampe di mana dia. Sholat tahajud udah masuk apa sholat duhanya beres enggak? Ini bang, kalau gaya anak Betawi begini nih udah enak didengar. Insya Allah tadi anak-anak murid saya udah cerita tentang agama. Bang Haji, ini kan kong kita lagi membangun masjid. Ya jadi kita sebagai saudara pada hari ini yang paling komitmen kita bangun fondasi. Insya Allah bangun fondasi ini dengan izin Allah saya dititipkan rezeki, saya berikan 5 juta. Awas ada tepuk tangan, gue gampar lu. Wih, bukan nonton. Mikir lu kayak otak. Beragi agama. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang mengerti tentang Baitullah, konsep keislaman dia gotong royong bersama. Akhirnya Nabi begitu mau pakai gelar sorban. Gelar sorban ujungnya dipegang sama sahabat. Nabi ini diangkat ke Baitullah. Dengar ya hakikatnya. Artinya kau pikul bersama dari sudut ke sudut. Akhir dari suku bangsa Indonesia ini, dari berbagai macam suku bangsa bangun agama ini Baitullah. Maka kalau kamu tidak bangun, malu sama burung ababil. Gila, burung ababil udah taat. Air zaman Nabi Nuh taat. Air di zaman Nabi Musa taat. Halilintar udah taat. Kapan anak Betawi taat? Kapan anak Madura taat? Kapan anak Bugis taat? Kapan Arbi pada taat? Dan kapan Sunda dan Jawa pada taat? Kalau kagak negeri ini hancur. Tunggu saja. Makanya malam Jumat gua ngaji, gua nangis sama gua santun yatim, tolong ya Jakarta jangan di bumi yang muslim, saya sanggup mendakwakan agamamu lahir dan batin. Amin ya Rabbal. Lu baru ini lo ngeliat anak Betawi nyumbang. Lah, lu tanya murid saya. Gua belum tidur, Bang. Bayangin ngaji malam Jumat sampai pagi. Terus gua keluar lagi namanya ngobatin. Gua kerja, pulang kerja gua ngobatin jam 3 sampai malam jam 6 hari Sabtu. Hari Sabtu gua udah pergi nyantunin gua pulang malam Minggu gua masih ceramah di Pak Haji nyantunin lagi. Tadi masih nyantunin lagi. Sampai sekarang nggak tidur kagak apa-apa. Kenapa? Life insurance, but general insurance. So you'd like Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemaus, you'd like Muhammad. So, pemaus buat is money. Gone to well, no, tapi gone to surga. Nih Bang Haji, mudah-mudahan uang ini bisa berguna buat dan sekaligus siapa? Ntar dulu kalau bukan jamaah kita enak aja lu. Pegang sini dulu. Hei, guru lu nih nyumbang nih. Ya kalau jamaah kita, ya orang Tamburan gua mau tantangin hari ini. Nah, kalau guru nggak pernah ngajarin, mau ngomong apa? Guru nggak jadi contoh ngapain? Gua mau tanya sama lu. Guru tuh contoh, Nabi tuh contoh, maka Nabi itu jadi contoh, tiru. Kalau sudah ditiru, jadi manajer enak dipanggil sini. Otomotif Toyota, manajer Toyota Sunter, manajer Toyota Jakarta. Please, you want to Japan. You look business Kijang. Nih Kijang harus bertarung dengan yang lain. Inovasi. Ayo jual Kijang. Nggak ada Kijang doyok lagi. Maka gue pakai jual Kijang Inovalaku. Gue ngajar di mana-mana. Lah konsepnya, konsep apa? Konsep marketing manajemen. Lihat mobil semua bertaburan, masing-masing prototipnya, masing-masing inovasi. Kita udah inovasi Bang. Nih inovasi, nih Kong. Mudah-mudahan Kong terima. Saya sebagai anak Betawi, mudah-mudahan saya bekerja dilanjutkan oleh Allah dan usaha saya berkah. Bang Haji, mari bikin listrik. Tenang Bang, gak usah lama-lama. Bikin pengajian. Saya siap menekan murid ini. Dan jamaah sekalian bagi warga Petamburan, tidak ada kata lain siapapun sukunya, siapapun bangsanya, Islam. Mari kita beristighfar hari ini. Kita mohon pada Allah, Jakarta jangan digempah. Dan doakan saya besok tanggal 20 Agustus saya akan lapor ke baginda Rasulullah SAW dengan marketing manajemen. Langsung saya laporkan kepada baginda Rasulullah dan langsung saya laporkan ke Allah dengan konsep ini di Human Resource Development yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad dan para ulama Songo, yang dikembangkan oleh Habib Hussein Abi Bakar. Kita ambil prototipnya, bagaimana konsep marketing manajemennya. Insya Allah Jakarta aman. Dan sekali lagi pada kesempatan malam hari ini engkong kita udah tangan kita. Kau ngaji nantongin kita, ya elah, udah begini masjid begini banget. Masa gue datang kemari lenggang kangkung, kagak ada anak Betawi datang lenggang kangkung. Lihat anak Betawi, begitu orang meninggal nenteng. Nih Bang, sedekahan. Tuh tadi Ustaz Saiful ngomong, ntar siapa mau meninggal? Kondangan enggak, anak Betawi nggak ada yang lenggang.
Kenapa konsep Nabi Muhammad? Makanya orang Arab di Indonesia, di Betawi enak. Bener kan? Enak kan? Rambutannya dibawain, apanya dibawain. Makanya orang-orang Arab demen banget di Jakarta. Lah, lu mau ngomong apa biar aja. Bang Haji Rijik mau ngomong apa dia? Emang dia juga numpang di kampung gua. Lah, iya kan? Nabinya sama, Nabi Muhammad. Allahnya sama. Cuman kita perang hari ini, perang Pastabil Khairat. Bang Haji Rijik juga dakwah agama, gua dakwah agama. Cuman beda Betawi ini. Kalau diceramah nggak dibayar, bagi duit. Tuh, muridnya banyak dari mulai dokter, profesor sampai ke ini semua. Tuh, Pak, kenapa? Karena kita mengerti marketing manajemen. Insya Allah kalau satu saat Bang Haji punya supermarket, enak banget. Supermarket Muhammad SAW, Masya Allah, bahasa kalam yang lain. Tapi biar benar dia pimpinnya nih Bang Haji udah punya supermarket bini 6, mobil banyak, sedekah kagak, siapa mau belanja? Coba ceramah bagi duit, apa bagi duit laku, buktinya empang saya Pak. Ya. Tambah, gua nggak usah nyara, gua datang ke laut. Bila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila hadrati Nabi Khidir alaihi salam, wa bi barokah ashabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Weh, boleh dan aja tuh empang. Nah, udang diarak tuh masuk. Ini duit udang ini. Lah kalau abang nggak pada percaya, ikut gua ya Tanjung Gurung. Iya. Kenapa? Karena semua kata yusabi walahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Tunduk, cuma kita tunduknya sampai di mana? Insyaallah silaturahmi yang kita bangun, abang, semua warga Madura yang ada, saya sudah silaturahmi. Saya juga udah pergi ke Padang silaturahmi dan semua keliling Indonesia. Akhirnya kita punya kesepakatan. Mari junjung tinggi sunnah Nabi Muhammad. Mari besarkan Allah. Tidak ada kata lain. Hari ini Jakarta, kita mohon kepada Allah, kita sanggup merevisi, kita sanggup bangkit dengan Indonesia merdeka adalah Pancasila sebagai undang-undang dasar. Kita mengamalkan Al-Quran, maka Jakarta jangan lagi ditiup oleh angin dan dibawa oleh air bah. Bayar, kita udah bayar pulsanya. Mau ngomong apa Allah? Alhamdulillah kata engkong gua. Alhamdulillah kata engkong gua. Kata Bang Haji gua, Alhamdulillah. Berapa kali Alhamdulillah? Ayo, ini doa yang didengar oleh Allah, ucapan dan perbuatan. Murid saya ini Bang, kok paling songong kalau ceramah. Gua dibaplokin, sedekah, sedekah, sedekah. Giliran gua mesti sedekah. Dia ngomong apa tadi? Saya Saiful. Lu ngomong apa? Sedekah. Lu tadi baca apa tadi? Quran tentang sedekah. Terus panitia kok ngaji bilang ada tadi mau bangun masjid, semuanya gua kiai ditabokin kiri kanan ditabokin, masa gua gak ngerti? Gua ngerti, punya perasaan, maka keluar kartu duit sebagai al-hakumut takasur hatta jurtumul mah. Jangan numpuk-numpuk harta, insya Allah. Mudah-mudahan Bang, silakan orang Petamburan cek aja di rumah gua. Ini banyak pasien gua yang datang. Baik, ya. Gua kalau ngobatin mak kiai ampun dah. Kalau udah kagak dibayar diomelin, tapi disuruh sholat. Insya Allah itulah anak Betawi yang punya gaya, yang bisa menjaga akhlak dan dirinya, yang mengamalkan sunnah nabinya, yang selalu taat pada Tuhannya. So, you listen. Naam, sami'na wa ta'na. Kamang, alam maqad tarbiyah al-Islam, al-Islam yu'lu wa la yu'li. Anna maha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sami'na wa ta'na. Mari kita kembali back to basic. Cinta Allah, cinta Rasul, ikuti, insya Allah berkah hidup. Terbukti, kalau abang masih nggak percaya, silahkan datang ke majelis kita dan di mana-mana kita santuni. Kenapa? Allah menitipkan kita dari konsep marketing manajemen ini, maka kita paham accounting, maka saya departemen treasury, saya transfer terus ngerti perbankan. Insya Allah, mudah-mudahan. Karena ada yang ceramah lagi, Kong. Ada, kita tutup nanti jangan doa dulu. Karena nanti ada acara ritual. Setelah ini ada acara babang jangan pulang dulu, kita ajanin dulu. Setelah kita ajarin, kita berdoa, mohon sama Allah, semoga masjid ini jadi. Dan insya Allah Kong, saya pesan, uang ini jangan dihabiskan, tinggalkan saja. Dan satu, setiap malam Jumat di masjid ini, sholat tasbih bersama, dan mohon kepada Allah untuk pembawaan ini, mudah-mudahan. Ada abang saya, nanti saya berkunjung ke rumahnya, bagaimana statement kita membuat ini semua. Mudah-mudahan engkong kita yang udah tua, malu kita sama engkong. Engkong mau urusin agama, masih dikasih umur yang panjang, kita yang muda Bang, harus punya etika yang baik. Itu saja jamaah, karena ada saudara kita Bang Haji Rijik ini. Nggak apa-apa Bang Haji, lu gue panggil Bang Haji aja. Lah,
Emang abang apa mulia? Habib tuh Habibullah, artinya kekasih Allah. Masa tak jadi kekasih Allah minta? Kalau kekasih Allah kaya, nih tuh. Ya kan? Lu bakal gak ngerti si bahasa Arab. Nih kalau gue ngerti, Habibullah kekasih Allah, Khalilullah ada kekasih Allah itu bernama Ibrahim alaihissalam. Insyaallah mudah-mudahan pengaji kita bisa dapat. Adek, saya dengar tadi kurang sehat, mudah-mudahan Bang Haji dipelihara kesehatannya. Kita doakan Bang Haji Rizki ini juga ngos-ngosan juga bela agama. Cuman sayang partner-partnernya kagak ngerti manajemen accounting, sehingga anak-anaknya kadang-kadang dia nggak kontrol. Begitu disonter, gue nggak pernah nonton TV bang, maaf aja. Kali lagi, saya nggak pernah nonton TV. Bagaimana gue nonton TV? Kerja jam 7.30, jalannya jam 5, kadang-kadang jam 6 bisa ngobatin. Gue pulang jam 4, ngelayani tamu sampai pagi lagi. Baru gue nonton TV. Gue mah nontonnya satu aja, bule gue tontonin di kantor gue. Pada maling minyak, pada maling gas gue belajarin. Besok lu tunggu lu. Kalau marketing gue udah jalan, gue usir, gue suruh kontraktor lu ada di sini, bukan sebagai operator, kontraktor. Kenapa? Ini sedikit statement bahwa anak-anak ICBC sudah kumpulin. Ayo bikin. Bagaimana? Oil and gas ini kita bilang. Ayo kita ke migas nanti. Makanya lu dari Tanah-Abang gue ajak nanti berkonsultasi pada pemerintah karena gue ahli perminyakan. Bagaimana kontrak lo bagi hasil terus tahu? Itulah bang, mudah-mudahan kalau kiainya jomblo, kau jomblo lu. Kiainya jomblo, mana maju. Mudah-mudahan Bang Haji Rizki dengan segala hormat kita minta bagaimana fatwa mereka dalam menjalankan ini. Kita bergabung dalam satu agama Islam. Kita doakan juga Bang Haji Rizki semakin piawai membela agama. Kagak ada lagi berantem-beranteman. Malu kita berantem mulu. Kalau mau berantem, jangan berantem. Masing-masing keluar duit dan banyak-banyakan, gue demen. Yuk silakan jamaah, mudah-mudahan saya dari pimpinan Majelis Zikir Samawat. Nama saya sebenarnya Sa'adun, asal kata Sa'adi. Lahir di Puri Kembangan. Dari kedua anak dan saya alhamdulillah punya sanad dan wasilah. Masih kental banget dengan yang beginian. Kita Betawi, orang Betawi ini diajarin ngaji. Sehingga kakek dan nenek saya adalah betul-betul semuanya ini diajarkan bukan karena bangga Betawinya, maaf. Betul, Kawang Sutoyo, mohon maaf. Ya, anu orang sedaya pun maaf, mudah-mudahan bukan saya banggakan, tapi ini adalah untuk menyuntik bagaimana program anak Betawi harus sholat. Jadi jangan ada ngesinggung ya bang ya. Ya warga Kiai Holil jangan ada yang kesinggung. Terus juga warganya Syekh Burhanuddin jangan ada singgung. Mari duduk imam satu semuanya jamaah ngerapetin. Kita assalamualaikum aja dah. Lihat sono, lihat mari apa yang kita mesti bela. Itu saja akhir kata. Mudah-mudahan dari persaudaraan ini melahirkan keimanan dan keislaman dan melahirkan konsep Jakarta aman, tidak ada lagi narkoba di mana-mana. Mudah-mudahan kalau ada yang narkoba bawa saja ke rumah, insya Allah saya mohon sama Allah mudah-mudahan cepat sembuh. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.